Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan pembahasan kitab Mabadi'ul Fiqh Juz 2, yakni tentang bab tayamum. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. At-tayammumu, yaitu bab tayamum. Soal, mat tayammumu, apa tayamum itu? Langsung jawab, huwa mashul wajhi wal yadaini, yaitu mengusap wajah dan kedua tangan biturabin tohirin, ya dengan debu yang suci, badalan, yaitu sebagai pengganti anil wudu'i awil gusli, yaitu sebagai pengganti dari wudu dan mandi. Jadi tayamum itu adalah mengusap, ya, mengusap wajah kita dan kedua tangan kita dengan debu yang suci sebagai pengganti daripada wudu dan mandi. Selanjutnya, kam furudut tayammumi, ada berapakah fardu-fardu tayamum? Furuduhu khamsatun, fardu-fardunya tayamum itu ada 5 macam. Al-awwalu, yang pertama, an-niyatu, niat. As-sani, yang kedua, naqlut turabi, yaitu memindahkan debu ilal udwil mamsuhi, ke anggota yang diusap, ya. As-salisu, yang ketiga, mashul wajhi, yaitu mengusap wajah. Ar-rabi'u, yang keempat, mashul yadaini ma'al mirfaqaini, mengusap kedua tangan beserta siku-siku. Al-khamisu, yang kelima, at-tartibu, yakni tertib. Ya. Selanjutnya fardu-fardunya tayamum, ya. Fardu-fardunya tayamum ini yang pertama tadi niat. Segala sesuatu itu memang harus dilandasi, diawali dengan niat. Karena tanpa adanya niat, maka pekerjaan atau hal ibadah yang kita lakukan itu tidak sah. Karena diawali dengan niat, yaitu niat di dalam hati ketika kita bertayamum. Yang pertama niat. Di mana letak niat? Ya, letak niat ini tatkala kita mengusap wajah yang pertama dengan debu. Ya, ini kalau Imam Syafi'i, yaitu tatkala awal usapan ketika kita mengusap wajah dengan debu. Bagaimana niatnya? Ya, caranya kita cari kaca atau dinding rumah kita yang bersih, yang suci, yang belum ada najisnya, ya, yang belum pernah terpakai atau tersentuh, ya, yang belum pernah kita pakai untuk tayamum pada hari itu, ya, maka itu bisa digunakan dinding rumah atau misalnya dinding kaca mobil atau dinding rumah sakit misalnya. Kalau kita sedang sakit di rumah sakit, kalau di rumah misalnya di dinding rumah, ya, kita ambil di tempat dinding itu, kita letakkan tangan kita di dinding seperti ini. Setelah itu kita ratakan, ya, agar debu yang di tangan kita tidak terlalu tebal, ya. Kalau terlalu tebal nanti, ya, ganti bedak, ya. Artinya kita tipiskan, ya. Kita tipiskan seperti ini. Nah, ketika itu basuhan yang usapan yang pertama kita usap gini. Kita usap, kita seperti ini. Kita baca niat di sini dalam hati. Nawaitu tayammuma li istibahati sholati fardlillahi ta'ala. Ya. Sekali saja. Maka ketika sudah niat di dalam hati, ya, ucapan nawaitu tadi itu hanya lafaz. Lafaz itu fungsinya hanya untuk menguatkan hati kita, agar hati kita bisa mengikuti lafaz yang kita ucapkan.
Oke, kita ulangin. Misalnya ini kita ulangin ya. Contohnya ini kita letakkan tangan kita di dinding seperti ini. Udah kita letakkan sini, kita tipiskan. Ya, artinya kita tipiskan debunya tadi. Lalu kita usapkan dari sini ya, mulainya dari kening ya. Kita utur ke bawah seperti ini. Nah, seperti ini dalam hati kita ucapkan nawaitut tayammuma li istibahatis sholati fardlillahi ta'ala. Selesai. Jangan seperti ini. Ini kalau seperti ini ngusapnya, maka debunya musta'mal, artinya sudah terpakai ya, kita usap-usap, ada caranya ya. Menjaga kehati-hatian. Oh, seperti ini. Nah, kita sudah. Setelah itu setelah membasuh wajah ya. Nah, itu niat tadi ya, letak niat. Selanjutnya naqlut turabi ilal udwil mashu ya. Fardu tayamum yang kedua yaitu memindahkan wajah ke anggota yang diusap. Ya, tadi salah satunya wajah ya. Yang selanjutnya yang ketiga mashul wajhi, yaitu mengusap wajah. Ini mengusap wajah tadi berbarengan dengan niat ya, begitu. Selanjutnya yang keempat mashul yadaini, mengusap kedua tangan. Ma'al mirfaqaini. Ini tangan ini ya, kita hati-hati, tangan ini harus diangkat sampai ke siku ya. Ini kebiasaan orang ya. Sebagian orang yang itu dia hanya mengangkat tangannya ini yang pendek ya. Walaupun tangan yang panjangnya ini, baju panjangnya ini hanya segini. Karena malas diusap ya segini. Ini enggak sampai siku sini. Maka ini tidak sah ya. Karena penjelasannya di sini harus sampai ke siku beserta sikunya. Nah, sudah. Caranya yang kedua, kita ambil debu lagi di dinding, tapi jangan di dinding yang sudah kita pakai untuk mengusap wajah tadi. Sebelahnya ya. Cari yang belum yang kita gunakan tadi, kita tempelkan lagi ya. Lalu kita ratakan. Ini kan ada dua tangan ini. Tangan kiri untuk membasuh tangan kanan dulu, mengusap tangan kanan dulu. Caranya ini, lapak tangan kita bagi dua seperti ini ya. Lalu seperti ini kita letakkan di belakang tangan kiri, kita diletakkan di belakang tangan kanan. Seperti ini, tarik ya. Tarik sampai ke siku, sudah. Lalu bagian telapak tangan yang kiri ini untuk mengusap yang depan seperti ini. Nah, ya, tangan kanan jangan kita usap mustakmal, karena ini untuk mengusap tangan kiri ya. Jadi gini, setelah sini sampai sini sudah segini saja. Yang ini gantian ngusap untuk yang sebelah kiri. Tarik, lalu kita tarik sampai siku ya. Nah, kita tarik seperti ini. Nah, seperti ini. Tarik bagi dua ya tangan kanannya. Nah, sudah di sini, jangan dilepas. Putar ke gantian bagian ininya, gantian untuk ngusap yang depan. Saat seperti ini. Maka tayamumnya selesai ya. Kok nggak kumur-kumur? Itulah bedanya tayamum dengan berwudu. Tayamum hanya sekedar mengusap wajah dan kedua tangan sampai ke siku. Sebenarnya sudah selesai sampai situ ya. Selanjutnya yang kelima tertibu, ya, berurutan, tangan dulu ya. Wajah dulu, artinya berurutan itu sesuai ya, wajah dulu baru tangan, baru selesai ya. Selanjutnya nanti kita bahas ya. Selanjutnya kita bahas maniyatut tayamumi, apa niat tayamum ya. Hiya, yaitu nawaitu tayammuma li istibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Artinya aku niat tayamum ya, agar boleh mengerjakan sholat fardu karena Allah Ta'ala ya. Berbeda dengan wudhu. Kalau wudhu itu untuk mengangkat hadas ya, mengangkat hadas. Kalau tayamum itu agar membolehkan seseorang sholat ya. Artinya dia tetap nanti kalau sudah ada air, dia tetap seperti biasa wudhu lagi kalau misalnya itu.
Artinya dia itu untuk sementara agar dia bisa mengerjakan sholat. Seperti itu. Sholat ya. Bagaimana kalau yang orang berhadas besar misalnya? Kalau orang yang berhadas besar ingin mandi wajib kan dingin. Ketika itu waktu subuh misalnya. Maka untuk mengatasinya dia tayamum dulu agar dia bisa sholat subuh. Ya. Artinya dia agar bisa untuk melaksanakan sholat subuh. Tetapi nanti setelah sholat subuh kan sudah agak hangat, maka dia mandi untuk menghilangkan hadasnya ya. Oke, makanya ketika untuk sholat fardu ya, 1 kali tayamum, 1 kali sholat fardu. Misalnya dia tayamum untuk sholat zuhur, maka nanti ketika dia mau sholat asar dia harus tayamum lagi ya. Seperti itu. Berbeda. Tapi kalau dia sholat sunnah boleh untuk beberapa kali ya. Kalau untuk sholat sunnah beberapa kali itu niatnya ya. Artinya niatnya liistibahati agar bisa mengerjakan sholat. Seperti itu. Yang selanjutnya soal mata yajibut tayammuma. Kapan diwajibkan bertayamum? Kapan diwajibkan bertayamum? Jawab yang pertama inda faqdil ma'i. Yang pertama ketika tidak ada air ya, atau tidak mendapatkan air. Yang kedua wa inda khaufi isti'malil ma'i. Artinya yang kedua ketika takut menggunakan air libardin au marodin, karena dingin atau karena sakit. Itu yang kedua. Artinya kapan kita diwajibkan tayamum? Wajib ya tayamum. Yang ketiga, wa indal ihtiyaji ilal ma'i, dan ketika membutuhkan kepada air li'atsi, karena haus siapa? Hayawani muhtaramin, yaitu hewan yang dimuliakan. Jadi ketika kita ini ada hewan yang mulia, artinya hewan yang dimuliakan seperti kambing, sapi, itu kehausan, dia membutuhkan air, maka lebih baik kita dahulukan hewan tersebut daripada kita ya. Seandainya nih kita jelaskan ya. Kita jelaskan dari awal. Yang pertama, diwajibkannya tayamum itu karena tidak ada air ya. Sudah tidak ada air ya. Misalnya musim kemarau susah mencari air. Kalau sekarang kan alhamdulillah air sudah banyak, bisa dibeli, bisa dicari. Kalau dulu susah. Maka yang kedua, karena takut menggunakan air ya, karena takut dingin. Kalau saking dinginnya di daerah luar negeri sana yang cuacanya sangat dingin, maka ketika dia takut karena saking dinginnya terkena air, maka dia diwajibkan tayamum untuk sholat. Selanjutnya karena dia sakit parah, kata dokter kalau dia terkena air maka sakitnya menjadi parah, maka itu boleh dia bertayamum. Yang ketiga karena melihat adanya hewan yang dimuliakan yang kehausan. Ketika kita memiliki air di rumah dan air itu pas-pasan untuk kita wudhu atau untuk kita bersuci, maka kita terlebih dahulukan hewan tadi yang kehausan daripada kita. Ya, kita dianjurkan untuk tayamum dan air tadi kita berikan kepada hewan tersebut, hewan yang dimuliakan ya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan kali ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi diri saya pribadi dan umumnya bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.